Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap kehidupan mewah Yuliana, tersimpan rahasia besar yang mengguncang dunianya. Ketika ujian menentukan nasib, sebuah keputusan berani dari Sinta, anak pembantu, mengubah segalanya. Akankah kebenaran terungkap, atau akan terkubur selamanya? Kisah ini adalah perjalanan emosional tentang tekanan, pengkhianatan, dan penebusan. Dalam dunia yang dipisahkan oleh status sosial, dua gadis muda, Yuliana dan Sinta, menemukan kekuatan persahabatan yang mengatasi segala rintangan. Bersiaplah untuk menyelami kisah penuh air mata, kemarahan, dan akhir bahagia yang mengharukan. Pagi di perumahan elit terasa begitu sempurna. Matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar rumah mewah keluarga Margareta, mencerminkan kilauan kristal lampu gantung yang menghiasi ruang tamu megah. Di dalam rumah itu, Yuliana, putri tunggal Margareta, sedang bersiap untuk hari pertamanya di SMA favorit kota, sebuah sekolah bergengsi yang menjadi kebanggaan para orang tua kaya. Rumah dengan pilar-pilar marmer dan perabotan impor itu seolah berbisik tentang status sosial keluarga ini. Namun, di balik kemewahan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Margareta, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan gaya berpakaian elegan, berdiri di depan cermin besar di ruang makan. Ia sedang memeriksa penampilan Yuliana, yang mengenakan seragam SMA baru dengan tas desainer di pundaknya. Yuliana, kamu harus jadi yang terbaik di sekolah ini. Jangan sampai nama keluarga kita tercoreng, kata Margareta dengan nada penuh tekanan, matanya menatap tajam ke arah putrinya. Yuliana, dengan rambut panjang lurus dan wajah cantik yang selalu menarik perhatian, hanya mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia tahu, kemampuannya tidak cukup untuk bersaing di sekolah itu. Satu-satunya alasan ia diterima adalah karena keluarganya adalah dewan penyantun sekolah, sebuah fakta yang membuatnya merasa kecil. Yuliana, dengar ibu. Sekolah ini adalah tempatnya anak-anak pintar dan berprestasi. Kamu harus ranking 1. Mengerti? Ibu tidak mau tahu kalau kamu gagal. Lanjut Margareta sambil menyesap kopi dari cangkir porselen mahal. Yuliana menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut yang merayap di dadanya. Ia tahu, ibunya tidak akan menerima kegagalan. Margareta adalah wanita yang perfeksionis, yang selalu ingin dipandang sempurna oleh lingkungan sosialnya. Setiap langkah Yuliana diawasi, setiap nilai di rapornya menjadi cerminan harga diri keluarga. Di sudut lain kota, hanya beberapa rumah dari kediaman mewah Margareta, Marni, pembantu rumah tangga keluarga itu, sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk putri sematawayangnya, Sinta. Rumah Marni kecil, berdinding bata sederhana dengan atap seng yang sedikit bocor saat hujan. Namun, di dalam rumah itu, ada kehangatan yang tidak dimiliki rumah megah Margareta. Sinta, gadis berwajah polos dengan senyum tulus, duduk di meja makan sederhana, memakai seragam SMA yang sama dengan Yuliana, tapi dengan tas kain sederhana yang sudah sedikit usang. Sinta, belajar yang rajin, ya? Ibu tahu kamu pasti bisa jadi yang terbaik lagi, kata Marni sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan Sinta. Sinta tersenyum lebar, matanya berbinar. Iya, Bu. Sinta janji akan belajar keras, jawabnya dengan penuh semangat. Sinta memang istimewa. Sejak SD, ia selalu meraih peringkat 1 di sekolahnya. Kecerdasannya alami, dan meski hidup sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan. Bagi Sinta, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, dan ia bertekad membuat ibunya bangga. Namun, di mata Margareta, Sinta hanyalah anak pembantu. Ia melarang Yuliana bergaul dengan Sinta, menganggapnya tidak selevel dengan keluarga mereka. Yuliana, jauhi anak itu. Dia cuma anak pembantu. Kamu harus bergaul dengan teman-teman yang sepadan, ujar Margareta suatu hari, saat mereka melihat Sinta berjalan pulang dari sekolah. Yuliana, yang dibesarkan dengan nilai-nilai gengsi, mengangguk patuh, tapi di dalam hati, ia sering memperhatikan Sinta dari kejauhan. Ada sesuatu tentang Sinta yang membuatnya iri, kebebasan, kepercayaan diri, dan kecerdasan yang begitu alami. Pagi itu, di gerbang sekolah, Yuliana melangkah keluar dari mobil mewah keluarganya. Kepala tegak, rambut dikibaskan, dan tas desainer di bahunya seolah menjadi pernyataan status. Temannya langsung mengerubungi, memuji penampilannya. Yuliana, tasmu baru, ya? Branded banget, seru salah satu teman. Yuliana tersenyum sombong, tentu saja, ini edisi terbatas. Kalian pasti nggak mampu beli, katanya dengan nada merendahkan. Tawa kecil teman-temannya menggema, tapi di sudut gerbang, Sinta yang baru tiba dengan berjalan kaki hanya menunduk, berusaha tidak mendengar. Sinta berjalan masuk ke kelas,
mengabaikan bisik-bisik teman-teman Yuliana yang sering mengejeknya karena pakaiannya yang sederhana. "Lihat, anak pembantu itu sok pintar," bisik salah satu teman Yuliana. Sinta pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya terluka. Ia tahu, di sekolah ini, status sosial lebih penting daripada prestasi trofi, tapi ia memilih untuk membuktikan dirinya dengan prestasi, bukan dengan amarah. Sementara itu, Yuliana duduk di kelas, pikirannya sibuk. Meski ia tampak percaya diri di luar, di dalam hatinya ia gelisah. Pelajaran matematika pagi itu terasa seperti bahasa asing baginya. Ia mencuri pandang ke arah Sinta, yang dengan tenang mengerjakan soal-soal sulit di papan tulis. "Dia beneran pintar," gumam Yuliana dalam hati, tapi cepat-cepat ia mengusir pikiran itu. "Aku nggak boleh kalah dari anak pembantu," katanya pada diri sendiri, mencoba menutupi rasa rendah dirinya. Sore itu, di rumah, Margareta kembali mengingatkan Yuliana tentang ekspektasinya. "Ujian semester sebentar lagi, Yuliana. Kalau kamu tidak ranking, ibu tidak akan memaafkanmu," katanya dengan nada dingin. Yuliana hanya mengangguk, dadanya sesak. Ia tahu, nilai-nilainya selama ini bertemati UK, dan ujian kenaikan kelas akan menentukan nasibnya. Di kamarnya malam itu, ia menatap buku pelajaran dengan pandangan kosong, rasa takut merayap di hatinya. Ia membayangkan tatapan kecewa ibunya, cemoohan teman-temannya, dan bayangan kegagalan yang menghantuinya. Di rumah kecil Marni, Sinta sedang belajar di bawah lampu neon yang redup. Marni memandang putrinya dengan bangga. "Sinta, ibu tahu kamu pasti bisa jadi nomor 1 lagi," katanya lembut. Sinta tersenyum, "Ibu tenang aja, Sinta nggak akan nyerah." Namun, di dalam hatinya, Sinta memikirkan Yuliana. Ia tahu Yuliana sedang berjuang, dan meski Yuliana sering merendahkannya, Sinta merasa iba. Mungkin dia cuma butuh bantuan, pikir Sinta, benih kebaikan mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, dua gadis dari dunia yang berbeda sama-sama memikirkan masa depan mereka. Yuliana, tertekan oleh ekspektasi ibunya, dan Sinta, didorong oleh mimpinya untuk mengubah nasib. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan takdir mereka akan segera mengubah segalanya. Malam menjelang ujian semester kenaikan kelas terasa begitu berat bagi Yuliana. Di kamarnya yang luas, dikelilingi perabotan mewah dan dinding berbalut wallpaper impor, ia duduk di meja belajar dengan wajah pucat. Buku-buku pelajaran terbuka di depannya, namun angka-angka dalam buku matematika dan rumus-rumus fisika seolah menertawakannya. Yuliana tahu, nilai-nilainya selama ini jauh dari harapan. Ujian kali ini bukan sekadar tes biasa. Ini adalah penentu apakah ia bisa naik kelas atau menjadi bahan cemoohan teman-temannya dan, yang lebih buruk, kekecewaan ibunya, Margareta. "Ibu pasti akan marah besar kalau aku gagal," gumam Yuliana, tangannya gemetar saat mencoba mengerjakan soal latihan. Ia teringat kata-kata Margareta pagi tadi di meja makan, dengan nada tegas yang selalu membuatnya merasa kecil. "Yuliana, kamu harus ranking 1. Ibu tidak mau tahu kalau kamu tidak naik kelas. Keluarga kita tidak boleh dipermalukan." Tekanan itu seperti beban berat di pundaknya. Yuliana menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan air mata. Ia tahu, meski ia cantik dan populer di sekolah, kecerdasannya tidak cukup untuk bersaing di SMA favorit itu. Satu-satunya alasan ia diterima adalah karena status keluarganya sebagai dewan penyantun sekolah, sebuah fakta yang membuatnya merasa seperti penipu. Di rumah sederhana di ujung perumahan elit, suasana berbeda terasa. Sinta, anak Marni, pembantu rumah tangga Margareta, sedang membantu ibunya mencuci piring di dapur kecil mereka. Cahaya lampu neon yang sedikit redup menerangi wajah Sinta yang tenang. Meski hidupnya sederhana, Sinta selalu penuh semangat. Ia baru saja selesai belajar untuk ujian esok hari, dan seperti biasa, ia merasa percaya diri. Sejak SD, Sinta selalu meraih peringkat 1, dan ujian kali ini tidak membuatnya gentar. Ia sudah terbiasa belajar dengan tekun, meski hanya dengan buku-buku bekas dan catatan yang ia tulis sendiri. "Sinta, jangan lupa istirahat, ya. Besok ujianmu penting," kata Marni dengan lembut, sambil mengelap tangannya dengan kain lap usang. Sinta tersenyum lebar, matanya berbinar. "Iya, Bu. Sinta udah siap. Doain Sinta ya, biar tetap nomor 1, jawabnya dengan penuh keyakinan. Marni memandang putrinya dengan bangga, hatinya hangat melihat kerja keras Sinta. Bagi Marni, Sinta adalah harapan keluarga mereka untuk keluar dari kemiskinan. Namun, di tengah obrolan ringan itu, pikiran Sinta tiba-tiba melayang ke Yuliana. Pagi tadi, saat ia membantu ibunya membersihkan rumah Margareta, ia melihat Yuliana duduk di teras dengan wajah penuh kecemasan.
Buku pelajaran terbuka di pangkuannya, tapi matanya kosong, seperti seseorang yang sudah menyerah. Sinta tahu, Yuliana sedang berjuang. Meski Yuliana sering merendahkannya dengan kata-kata sinis dan ejekan tentang status sosialnya, Sinta tidak pernah membenci Yuliana. Di balik sikap sombong Yuliana, Sinta melihat gadis yang tertekan, yang ingin membuktikan diri tapi tidak tahu caranya. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Sinta memberanikan diri mendatangi Yuliana. Ia tahu ini adalah langkah berisiko, mengingat Margareta melarang Yuliana bergaul dengannya. Tapi Sinta merasa harus melakukan sesuatu. Ia menunggu di halaman belakang rumah Margareta, tempat Yuliana biasa duduk sendirian saat ingin lepas dari tekanan ibunya. Benar saja, Yuliana muncul, membawa buku pelajaran dengan wajah murung. "Yuliana," panggil Sinta pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara burung-burung di pohon mangga. Yuliana tersentak, menoleh dengan ekspresi kaget bercampur curiga. "Ngapain kamu di sini? Kalau ibu tahu, kamu bisa dimarahi," katanya dengan nada tajam, tapi ada getar ketakutan di suaranya. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Aku tahu kamu kesulitan dengan ujian besok. Aku cuma mau bilang, kalau kamu mau, aku bisa bantu," ujarnya dengan tulus. Yuliana mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. "Bantu? Kamu pikir aku butuh bantuan dari anak pembantu?" balasnya, nada sinisnya mencoba menutupi rasa malunya. Tapi Sinta tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan sikap Yuliana. "Aku tahu kamu sebenarnya pintar, Yuliana. Tapi aku juga tahu kamu lagi tertekan. Kalau kamu nggak naik kelas, ibu kamu pasti marah, kan?" kata Sinta, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Kata-kata itu mengenai sasaran. Yuliana terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang memahami beban yang ia pikul. Setelah hening beberapa saat, Sinta melanjutkan dengan ide yang berani. "Dengar, Yuliana. Aku punya rencana. Untuk ujian besok, kita bisa tukar nomor tes dan lembar jawaban. Kamu pakai nomorku, 73, dan aku pakai nomormu, 214. Tidak ada yang akan tahu." Yuliana menatap Sinta dengan mulut setengah terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu gila? Kalau ketahuan, kita bisa dikeluarkan," serunya, tapi nada suaranya bercampur keputusasaan. Sinta tersenyum kecil. "Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu kamu butuh kesempatan ini. Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa, Yuliana. Ini cuma sekali ini, biar kamu punya waktu untuk membuktikan dirimu." Yuliana menggigit bibir, hatinya terbelah. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Di sisi lain, ia putus asa. Bayangan wajah kecewa Margareta menghantuinya, dan ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, Yuliana akhirnya mengangguk pelan. "Oke, Sinta. Tapi ini rahasia kita. Jangan sampai ada yang tahu," katanya dengan suara bergetar. Sinta mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Aku janji." Malam itu, keduanya merencanakan segalanya dengan cermat. Mereka sepakat untuk bertukar tempat duduk di ruang ujian, memastikan pengawas tidak curiga. Sinta menjelaskan langkah-langkahnya dengan tenang, sementara Yuliana mendengarkan dengan jantungan. "Kamu yakin ini akan berhasil?" tanya Yuliana, suaranya penuh keraguan. Sinta hanya tersenyum. "Percaya sama aku, Yuliana. Besok semua akan baik-baik saja." Hari ujian tiba. Pagi itu, suasana di SMA favorit kota terasa tegang. Para siswa berjalan masuk ke ruang ujian dengan wajah penuh konsentrasi. Yuliana, dengan jantungan, duduk di tempat Sinta, memegang lembar jawaban dengan nomor tes 73. Sinta, di sisi lain, duduk di tempat Yuliana dengan nomor tes 214. Pengawas ujian, seorang guru tua yang kini sibuk memeriksa daftar hadir, tidak menyadari apapun. Yuliana mencuri pandang ke arah Sinta, yang memberinya anggukan kecil untuk menenangkannya. Saat ujian dimulai, Yuliana mengerjakan soal dengan tangan gemetar. Ia tahu jawabannya tidak akan sempurna, tapi ia berusaha sebaik mungkin. Sinta, di sisi lain, mengerjakan soal dengan tenang, seperti biasa.
Ketika waktu habis dan lembar jawaban dikumpulkan, mereka berhasil menukarnya dengan cerdik, tanpa sepengetahuan siapapun. Yuliana keluar dari ruang ujian dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga bersalah. Sinta, dengan senyum tipis, hanya berharap rencananya akan membantu Yuliana. Malam itu, Yuliana tidak bisa tidur. Ia memikirkan kebaikan Sinta, dan untuk pertama kalinya, ia merasa berhutang budi pada gadis yang selama ini ia remehkan. Sementara itu, di rumah kecilnya, Sinta berdoa agar rencananya berhasil, bukan untuk dirinya, tapi untuk Yuliana, yang ia yakini bisa berubah menjadi lebih baik. 2 minggu setelah ujian semester kenaikan kelas, suasana di SMA favorit kota Jakarta dipenuhi antisipasi. Hari pengumuman hasil ujian telah tiba, dan aula sekolah ramai dengan siswa yang berbisik penuh harap dan cemas. Yuliana, dengan seragam rapi dan tas desainer di pundaknya, berdiri di antara teman-temannya, berusaha tanpa percaya diri. Namun, di dalam hatinya, ia diliputi kegelisahan. Ia tahu rahasia besar yang ia simpan bersama Sinta. Nomor tes mereka telah ditukar. Lembar jawaban Yuliana, dengan nomor tes 214, sebenarnya berisi jawaban Sinta, sementara lembar jawaban Sinta, dengan nomor tes 73, adalah miliknya. Setiap kali ia memikirkan hal itu, dadanya terasa sesak, seolah rahasia itu adalah beban yang menekannya ke dalam jurang. Sementara itu, Sinta berdiri di sudut aula, sendirian, dengan wajah tenang seperti biasa. Ia tidak ikut dalam kerumunan siswa yang riuh membicarakan prediksi nilai mereka. Tas kain sederhananya tergantung di bahu, dan seragamnya yang sedikit pudar kontras dengan seragam mengilap teman-temannya. Sinta tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu nilai yang akan diumumkan untuknya tidak akan mencerminkan kemampuannya, tapi ia memilih untuk diam. Bagi Sinta, membantu Yuliana adalah keputusan yang ia ambil dengan hati, meski itu berarti ia harus mengorbankan peringkatnya. Pengumuman dimulai. Kepala sekolah, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, berdiri di panggung dengan setumpuk kertas di tangannya. Kami sangat bangga dengan pencapaian siswa-siswa kami kali ini, katanya dengan suara lantang. Ada beberapa kejutan menarik dari hasil ujian semester ini. Sorak-sorai kecil menggema di aula, dan Yuliana merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mencuri pandang ke arah Sinta, yang hanya menunduk, menatap lantai dengan senyum tipis. Satu persatu, nama-nama siswa dipanggil, dan nilai-nilai mereka diumumkan. Ketika nama Yuliana disebut, aula tiba-tiba hening. Yuliana Putri, nomor tes 73, meraih nilai rata-rata 92, hampir sempurna. Peringkat ketiga di kelas. Seru kepala sekolah dengan nada kagum. Sorak-sorai meledak dari teman-teman Yuliana, yang langsung mengerubunginya. Yuliana, kamu hebat banget. Seru salah satu teman, sementara yang lain memuji. Wah, ternyata kamu gak cuma cantik, tapi juga pintar. Yuliana tersenyum lebar, tapi senyumnya terasa palsu. Ia merasa seperti sedang berakting dalam sinetron, memainkan peran yang bukan miliknya. Di dalam hati, ia tahu keberhasilannya adalah milik Sinta. Di rumah malam itu, Margareta, ibu Yuliana, tersenyum lebar. Ia duduk di ruang tamu megah, dikelilingi perabotan mahal, memegang laporan hasil ujian Yuliana. Lihat, Yuliana. Ibu tahu kamu bisa. Ini baru putri ibu yang sejati, katanya dengan nada bangga, matanya berbinar. Ia bahkan mengundang beberapa teman sosialitanya untuk merayakan keberhasilan Yuliana, memamerkan rapor itu seolah trofi. Yuliana hanya mengangguk, berusaha menahan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Setiap pujian dari ibunya terasa seperti pisau yang menusuk. Ia ingin mengaku, tapi ketakutan akan kemarahan Margareta membuatnya bungkam. Di sisi lain, pengumuman nilai Sinta menjadi kejutan yang berbeda. Sinta Lestari, nomor tes 214, nilai rata-rata 65, kata kepala sekolah dengan nada datar. Bisik-bisik terdengar di aula. Sinta? Bukan dia selalu nomor 1? Tanya seorang siswa. Masa si anak pintar kayak dia nilainya jelek? Komentar yang lain. Guru-guru pun bingung, mengingat rekam jejak Sinta yang selalu sempurna. Namun, karena nilai kumulatifnya dari ujian-ujian sebelumnya sangat tinggi, Sinta tetap naik kelas, meski peringkatnya merosot drastis ke urutan belakang. Sinta hanya tersenyum kecil saat mendengar hasilnya, mengabaikan tatapan heran teman-temannya. Ia tahu apa yang terjadi, dan ia memilih untuk tidak peduli dengan ejekan yang mulai terdengar. Malam itu, di rumah kecilnya, Marni memandang Sinta dengan khawatir. Sinta, apa yang terjadi? Nilaimu kok turun begitu banyak? Tanyanya lembut, tangannya mengelus kepala putrinya.
Sinta menatap ibunya dengan mata penuh ketenangan. Ibu tenang aja, ini cuma satu ujian. Sinta masih naik kelas, kan? Jawabnya, berusaha meyakinkan. Marni mengangguk, tapi kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Sinta tidak menceritakan rahasianya kepada ibunya, karena ia tahu Marni akan kecewa jika tahu ia sengaja mengorbankan nilainya untuk Yuliana. Sementara itu, Yuliana tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal. Bayangan wajah Sinta terus muncul di pikirannya. Kenapa dia rela melakukan ini untukku? Gumamnya. Ia teringat kata-kata sinis yang pernah ia lontarkan kepada Sinta, ejekan tentang pakaian sederhananya, tentang statusnya sebagai anak pembantu. Tapi Sinta, dengan hati yang tulus, malah membantu tanpa mengharapkan apapun. Rasa bersalah itu seperti gelombang yang menghantamnya, membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, Yuliana memutuskan untuk menemui Sinta. Ia menunggu di halaman belakang rumahnya, tempat mereka merencanakan pertukaran nomor tes. Ketika Sinta muncul, membawa ember untuk membantu ibunya mencuci, Yuliana langsung mendekatinya. Sinta, panggilnya dengan suara pelan, hampir bergetar. Sinta menoleh, tersenyum seperti biasa. Ada apa, Yuliana? Tanyanya dengan nada ramah. Yuliana menunduk, tidak sanggup menatap mata Sinta. Kenapa kamu rela melakukan ini? Nilaimu jatuh karena aku. Kamu pasti dikira gagal sama semua orang, katanya, suaranya penuh penyesalan. Sinta meletakkan embernya, lalu mendekati Yuliana. Aku tahu kamu bisa lebih baik, Yuliana. Aku cuma ingin kasih kamu kesempatan. Nilai itu nggak penting buatku, yang penting kamu punya waktu untuk berubah, jawab Sinta dengan tulus. Kata-kata itu seperti sinar matahari yang menembus awan gelap di hati Yuliana. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sinta bukan sebagai anak pembantu, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih besar dari dirinya. Sinta, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma terima kasih, kata Yuliana, matanya berkaca-kaca. Sinta hanya tersenyum, mengangguk pelan. Jangan pikirin, Yuliana. Mulai sekarang, belajar yang benar, ya. Aku tahu kamu bisa, ujarnya, lalu kembali mengambil embernya dan berjalan pergi, meninggalkan Yuliana yang masih berdiri dengan hati penuh gejolak. Sore itu, Yuliana duduk di kamarnya, memandang buku-buku pelajarannya dengan pandangan baru. Ia tahu, keberhasilannya kali ini bukan miliknya, tapi ia juga tahu bahwa Sinta telah memberinya harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berubah, bukan untuk ibunya, bukan untuk teman-temannya, tapi untuk dirinya sendiri. Di rumah kecilnya, Sinta menatap buku catatannya, tersenyum kecil. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia percaya, Yuliana akan menemukan jalan untuk membuktikan dirinya. Setelah kejadian pertukaran nomor tes, Yuliana tidak lagi sama. Rasa bersalah yang menggerogoti hatinya bercampur dengan kekaguman pada kebaikan Sinta, mendorongnya untuk melihat dunia dengan cara baru. Ia tidak lagi ingin menjadi gadis sombong yang hanya mengandalkan status keluarganya. Di kamarnya yang megah, dikelilingi furnitur mahal dan lampu kristal yang berkilau, Yuliana sering termenung, memikirkan Sinta. Gadis sederhana itu, yang selama ini ia remehkan, telah memberikan sesuatu yang tak ternilai, kesempatan untuk membuktikan diri. Yuliana tahu, ia harus berubah, bukan hanya untuk menebus kesalahannya, tetapi untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Sementara itu, di rumah kecilnya yang berdinding bata dan beratap seng, Sinta tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Meski nilai ujiannya anjlok karena pertukaran lembar jawaban, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Bagi Sinta, membantu Yuliana adalah tindakan kecil yang ia lakukan dengan hati, dan ia percaya Yuliana memiliki potensi untuk bersinar jika diberi kesempatan. Sinta terus belajar seperti biasa, menulis catatan rapi di buku bekasnya di bawah cahaya lampu neon yang redup, sambil sesekali mengobrol dengan ibunya, Marni, tentang mimpi-mimpinya masuk perguruan tinggi negeri. Hari-hari berlalu, dan Yuliana mulai mencari cara untuk mendekati Sinta. Ia tahu, ibunya, Margareta, masih melarangnya bergaul dengan anak pembantu, jadi ia harus berhati-hati. Suatu sore, saat Margareta pergi ke acara sosialita, Yuliana menyelinap ke rumah Sinta di ujung perumahan elit. Ia berdiri ragu-ragu di depan pintu kayu sederhana, jantungan, memegang buku matematika yang selama ini menjadi momok baginya. Ketika Sinta membuka pintu, wajahnya menunjukkan kejutan, tapi segera berganti dengan senyum hangat. Yuliana, ada apa? Tanyanya lembut. Yuliana menunduk, wajahnya memerah karena malu. Sinta, aku mau minta tolong. Aku pengen belajar sama kamu.
Aku tahu aku nggak pantas minta ini setelah semua yang aku lakuin, tapi aku benar-benar pengen berubah, katanya dengan suara bergetar. Sinta terdiam sejenak, lalu mengangguk. Masuk aja, Yuliana. Kita belajar bareng. Jawabnya, membuka pintu lebih lebar. Di ruang tamu kecil Sinta, dengan meja kayu sederhana dan kursi plastik, Yuliana duduk dengan canggung. Dinding rumah itu penuh dengan foto-foto keluarga dan piagam penghargaan Sinta dari SD hingga SMP. Yuliana merasa seperti masuk ke dunia lain, dunia yang penuh kehangatan meski sederhana. Sinta mulai menjelaskan pelajaran matematika dengan sabar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lihat, Yuliana, kalau kamu paham konsep dasarnya, soal-soal ini nggak sesulit yang kamu pikir, kata Sinta sambil menunjukkan cara mengerjakan persamaan kuadrat. Yuliana mendengarkan dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa pelajaran itu tidak lagi seperti musuh. Hari-hari berikutnya, Yuliana sering menyelinap ke rumah Sinta di hari libur, atau saat Margareta tidak ada di rumah. Mereka belajar bersama di bawah pohon mangga di halaman belakang, tempat yang tersembunyi dari pandangan tetangga. Sinta, dengan kesabaran seorang guru, mengajari Yuliana tidak hanya pelajaran sekolah, tetapi juga cara belajar dengan percaya diri. Kamu harus percaya sama diri sendiri, Yuliana. Kamu nggak kurang dari teman-temanmu yang lain, kata Sinta suatu hari, saat Yuliana frustrasi karena salah mengerjakan soal fisika. Kata-kata itu seperti angin sejuk, memberi Yuliana semangat baru. Lambat laun, Yuliana mulai berubah. Ia tidak lagi memamerkan tas desainer atau pakaian mahalnya di sekolah. Ia mulai berbicara dengan teman-temannya dengan lebih rendah hati, bahkan menghentikan kebiasaannya mengejek siswa lain. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan ini, meski beberapa masih mencibir, menganggapnya hanya akting. Yuliana kok jadi pendiam? Biasanya kan selalu pamer, bisik salah satu teman di kantin sekolah. Yuliana hanya tersenyum kecil, tidak peduli dengan komentar itu. Ia tahu, perubahan ini bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Persahabatan rahasia Yuliana dan Sinta semakin erat. Di rumah Sinta, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berbagi cerita. Yuliana menceritakan tekanan dari ibunya, ketakutannya gagal, dan rasa bersalahnya atas pertukaran nomor tes. Aku nggak tahu kenapa kamu mau bantu aku, Sin. Aku kan sering jahat sama kamu, katanya suatu sore, matanya berkaca-kaca. Sinta tersenyum, memandang Yuliana dengan penuh kelembutan. Aku tahu kamu nggak jahat, Yuliana. Kamu cuma bingung. Aku bantu karena aku percaya, di dalam hati kamu pengen jadi lebih baik, jawab Sinta. Kata-kata itu membuat Yuliana menangis, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk Sinta, merasa seperti menemukan sahabat sejati. Nilai-nilai Yuliana mulai membaik. Ia tidak lagi bergantung pada bimbingan belajar mahal yang selama ini tidak efektif baginya. Cara Sinta menjelaskan pelajaran, dengan contoh-contoh sederhana dan analogi yang mudah dipahami, membuat Yuliana merasa percaya diri. Ia mulai bisa mengerjakan soal-soal matematika dan fisika yang dulu ia hindari, dan bahkan mulai menikmati pelajaran sejarah yang selama ini ia anggap membosankan. Di kelas, guru-guru mulai memperhatikan kemajuannya. Yuliana, kamu semakin aktif di kelas. Teruskan ya, kata Burina, guru matematika, dengan senyum bangga. Yuliana tersenyum, tapi dalam hati, ia tahu semua ini berkat Sinta. Namun, rahasia pertukaran nomor tes masih menghantui Yuliana. Setiap kali Margareta memujinya atas keberhasilannya di ujian sebelumnya, rasa bersalah itu kembali muncul. Ia ingin jujur, tapi ketakutan akan reaksi ibunya membuatnya diam. Margareta, yang masih memandang Sinta dan Marni dengan sebelah mata, terus memuji Yuliana di depan teman-teman sosialitanya. Putriku sekarang jadi kebanggaan keluarga. Nilainya hampir sempurna, katanya suatu malam di acara makan malam mewah. Yuliana hanya menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang penuh penyesalan. Sinta, di sisi lain, tetap setia mendukung Yuliana tanpa mengharapkan imbalan. Ia senang melihat perubahan Yuliana, meski ia tahu rahasia mereka masih menjadi bayang-bayang. Sinta, apa nggak pernah sebel sama aku? Aku kan bikin nilai kamu jatuh, tanya Yuliana suatu hari, saat mereka belajar bersama. Sinta tertawa kecil. Buat apa sebel? Yang penting kamu sekarang berusaha, kan? Aku yakin, suatu hari kamu bakal bikin semua orang kagum dengan usaha kamu sendiri, jawabnya dengan tulus. Menjelang ujian berikutnya, Yuliana merasa lebih siap. Ia tidak lagi merasa seperti penipu. Dengan bimbingan Sinta, ia mulai memahami pelajaran dengan lebih baik, dan kepercayaan dirinya tumbuh. Ia mulai berani bertanya di kelas, mengacungkan tangan untuk menjawab soal,
dan bahkan membantu teman-temannya yang kesulitan. Persahabatan rahasia mereka menjadi kekuatan bagi Yuliana, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa berhasil tanpa kecurangan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, suatu hari ia harus jujur tentang apa yang terjadi di ujian sebelumnya, meski itu berarti menghadapi kemarahan ibunya. Di bawah pohon mangga di halaman rumah Sinta, Yuliana dan Sinta duduk bersama, tertawa sambil mengerjakan soal latihan. "Sinta, aku janji, aku nggak akan nyanyain kesempatan yang kamu kasih," kata Yuliana dengan penuh tekad. Sinta tersenyum, matanya berbinar. "Aku tahu." Hari kelulusan akhirnya tiba di SMA favorit di kota itu. Aula sekolah dihias dengan balon-balon warna-warni dan spanduk bertuliskan, "Selamat lulus." Para siswa, mengenakan seragam yang rapi, berkumpul bersama keluarga mereka, wajah mereka penuh harap dan kegembiraan. Yuliana berdiri di antara teman-temannya, tersenyum lebar, tapi di dalam hatinya, ada beban yang belum terlepas. Ia telah lulus dengan nilai yang membanggakan, hasil dari kerja kerasnya selama setahun terakhir di bawah bimbingan Sinta. Namun, rahasia pertukaran nomor tes di ujian kenaikan kelas setahun lalu masih menghantuinya seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Sinta, di sudut aula, tampak tenang seperti biasa. Ia kembali meraih peringkat 1, seperti yang selalu ia lakukan sejak SD, dan telah diterima di perguruan tinggi negeri ternama tanpa tes. Tas kain sederhananya tergantung di bahu, dan senyumnya yang tulus menyapa siapa saja yang menatapnya. Meski ia tahu pengorbanannya setahun lalu membuatnya kehilangan peringkat sementara, ia tidak pernah menyesalinya. Bagi Sinta, melihat Yuliana berubah menjadi pribadi yang lebih baik adalah hadiah terbesar. Malam itu, keluarga Margareta mengadakan pesta kecil di rumah mewah mereka untuk merayakan kelulusan Yuliana. Ruang tamu yang megah, dengan lampu kristal berkilau dan meja penuh hidangan mewah, dipenuhi tawa dan puji-pujian dari tamu-tamu sosialita. Margareta, dengan gaun elegan dan senyum penuh percaya diri, berdiri di tengah ruangan, memamerkan rapor Yuliana. "Lihat, putri saya lulus dengan nilai luar biasa. Dia sekarang diterima di universitas impiannya," katanya dengan nada bangga, diiringi tepuk tangan dari para tamu. Yuliana, yang mengenakan gaun mahal yang dipilihkan ibunya, tersenyum kaku. Setiap pujian dari ibunya terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia tahu, keberhasilannya sekarang memang hasil usahanya sendiri, tapi fondasi itu dibangun di atas kebohongan. Sinta dan Marni juga hadir di pesta itu, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pembantu yang membantu menyiapkan hidangan. Margareta, dengan sikapnya yang masih angkuh, hanya mengangguk sekilas kepada Marni, seolah kehadiran mereka hanyalah bagian dari dekorasi rumah. Sinta, yang sibuk mengangkut nampan makanan, sesekali mencuri pandang ke arah Yuliana. Ia melihat kegelisahan di wajah sahabat barunya itu, dan ia tahu, Yuliana sedang bergumul dengan rahasia yang mereka simpan bersama. Saat pesta mencapai puncaknya, Yuliana tidak tahan lagi. Ia merasa seperti hidup dalam sandiwara yang semakin sulit dipertahankan. Dengan jantungan, ia berjalan ke tengah ruangan, meminta perhatian semua orang. "Ibu, teman-teman, ada yang harus saya katakan," ujarnya dengan suara gemetar, membuat ruangan tiba-tiba hening. Margareta menatapnya dengan alis terangkat, merasa ada yang tidak beres. Sinta, yang berdiri di sudut ruangan, memegang nampan dengan tangan sedikit bergetar, tahu apa yang akan terjadi. Yuliana menarik napas dalam-dalam, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya harus jujur. Nilai ujian kenaikan kelas setahun lalu, yang membuat saya naik kelas itu bukan milik saya," katanya, suaranya penuh penyesalan. Sorak-sorai kecil dari tamu-tamu berubah menjadi bisik-bisik kejutan. Margareta membeku, wajahnya memucat. "Yuliana, apa yang kamu bicarakan?" tanyanya dengan nada tajam, mencoba menahan amarah. Yuliana melanjutkan, suaranya semakin bergetar. "Sinta, dia yang membantu saya. Kami menukar nomor tes dan lembar jawaban. Nilai bagus itu sebenarnya milik Sinta. Tanpa dia, saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Dia yang mengajari saya, membimbing saya, dan membuat saya jadi seperti sekarang." Air mata mengalir di pipinya, tapi ia merasa lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ruangan hening sejenak, sebelum Margareta meledak. "Apa? Jadi kalian berdua bersekongkol untuk menipu saya?" bentaknya, matanya melotot ke arah Sinta dan Marni. Ia melangkah mendekati Sinta, yang masih berdiri dengan nampan di tangan. "Kamu, anak pembantu, berani-beraninya mempermainkan keluarga saya," teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Para tamu menahan napas, suasana menjadi tegang. Marni,
yang selama ini diam, melangkah maju dengan penuh ketenangan. Bu Margareta, mohon dengarkan dulu, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Anak saya tidak bermaksud jahat. Dia cuma ingin membantu Yuliana. Sinta tidak pernah minta apa-apa dari kami. Nada Marni penuh martabat, membuat beberapa tamu menatapnya dengan kagum, meski Margareta masih memandangnya dengan jijik. Sinta, dengan air mata mengalir di pipinya, akhirnya angkat bicara. Bu, saya cuma ingin Yuliana punya kesempatan untuk berubah. Saya tahu dia bisa, dan sekarang dia sudah membuktikannya. Nilai-nilai dia sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri, katanya dengan suara penuh ketulusan. Kata-kata Sinta seperti pisau yang memotong tembok gengsi Margareta. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sinta bukan sebagai anak pembantu, tetapi sebagai gadis yang memiliki hati besar. Yuliana berlari mendekati Sinta, memeluknya erat di depan semua orang. Sinta, maafkan aku. Dan terima kasih, karena kamu aku jadi orang yang lebih baik, katanya sambil menangis. Sinta membalas pelukannya, tersenyum di tengah air mata. Kamu gak perlu minta maaf, Yuliana. Aku seneng lihat kamu sekarang, jawabnya pelan. Margareta, yang awalnya marah, mulai melunak. Ia menatap Yuliana, lalu Sinta, dan akhirnya Marni. Air mata mulai menggenang di matanya, sesuatu yang jarang terjadi. Yuliana, ibu salah. Ibu terlalu menekanmu. Dan Marni, Sinta, ibu salah telah merendahkan kalian, katanya dengan suara bergetar, penuh penyesalan. Ia melangkah mendekati Marni, lalu memeluknya, sebuah tindakan yang mengejutkan semua tamu. Marni, kamu bukan cuma pembantu. Kamu, sahabatku, ujar Margareta, membuat ruangan kembali hening, diikuti tepuk tangan pelan dari para tamu. Malam itu menjadi titik balik. Yuliana dan Sinta, yang kini menjadi sahabat sejati, duduk bersama di halaman sekolah beberapa hari kemudian, mengenang perjalanan mereka. Sinta, kamu bikin aku percaya aku bisa jadi lebih baik, kata Yuliana, matanya penuh rasa terima kasih. Sinta tersenyum, dan kamu bikin aku percaya, semua orang bisa berubah. Yuliana melanjutkan pendidikannya di universitas impiannya, sementara Sinta mengejar mimpinya di perguruan tinggi negeri. Margareta mulai memperlakukan Marni sebagai sahabat, bukan sekadar pembantu, dan kedua keluarga hidup berdampingan dengan harmoni. Di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Yuliana dan Sinta berjanji untuk selalu saling mendukung, membuktikan bahwa persahabatan sejati bisa mengatasi segala perbedaan dan mengubah hidup menjadi lebih indah.